Halo semuanya, welcome back di YouTube channel dan hari ini spesial banget untuk kalian semua. Waktu semester 6 kalian pernah belajar RPL. RPL itu biasa disingkat rekayasa perangkat lunak. Waktu secara online kalian pernah belajar rekayasa perangkat lunak RPL. RPL itu kan pembelajaran yang kita pelajari waktu semester 6. Sangat banyak sekali. Mungkin ada banyak pembelajaran RPL yang bisa dikuasai. Kan sekarang udah semester 7. Ini adalah pembelajaran RPL yang pernah dipelajari sewaktu semester 6. Nah, di sini ada salah satu contoh dari buku SMK Rekayasa Perangkat Lunak Jilid 1. Hak ciptanya adalah Departemen Pendidikan Nasional. Penulis dari buku ini adalah Aunur L. Mulyanto. Jumlah halaman 154 halaman. ISBN-nya adalah 978-979-060-0072. Yang ISBN yang kedua adalah 978-979-060-008-9. Nah, di sini ada salah satu daftar isi buku RPL Jilid 1. Yang pertama adalah bab 1 pendahuluan. Kalian pasti pernah belajar. Yang pertama adalah pengertian rekayasa perangkat lunak. Yang kedua adalah tujuan dari rekayasa perangkat lunak. Yang ketiga adalah ruang lingkup. Yang keempat adalah rekayasa perangkat lunak dan disiplin ilmu komputer. Yang kelima adalah rekayasa perangkat lunak dan disiplin ilmu lain. Yang keenam adalah perkembangan rekayasa perangkat lunak, proses dan sertifikasi, rekayasa perangkat lunak dan pemecahan masalah, ringkasan, dan terdapat soal-soal latihan. Ini adalah salah satu pembelajaran RPL dari bab yang ke-1. Bab yang kedua adalah judulnya adalah metode rekayasa perangkat lunak. Yang pertama adalah model proses rekayasa perangkat lunak. Yang kedua adalah tahapan rekayasa perangkat lunak. Yang ketiga ringkasan. Yang terakhir adalah soal-soal latihan. Di situ ada banyak pembelajaran tentang RPL. Yang sudah kita pelajari adalah model proses rekayasa perangkat lunak, tahapan rekayasa perangkat lunak, ringkasan, dan soal-soal latihan. Yang terakhir adalah bab 3, elektronika dan sistem komputer, dasar elektronika, elektronika digital, sistem komputer, ringkasan, soal-soal latihan. Bab 3 itu ada banyak sekali materinya dari pembelajaran RPL. Pembelajarannya adalah dasar elektronika, elektronika digital, sistem komputer, ringkasan, dan soal-soal latihan. Yang bab keempat adalah sistem operasi, pengertian sistem operasi, jenis-jenis sistem operasi, menyiapkan dan menjalankan sistem operasi, bekerja dengan dalam komputer jaringan, ringkasan, soal-soal latihan. Yang bab kelima adalah algoritma pemrograman dasar, variabel, konstanta, dan tipe data, struktur algoritma pemrograman, pengelolaan array, operasi file, ringkasan, soal-soal latihan. Nah, di sini ada algoritma pemrograman dan lanjutannya. Lanjutannya sangat banyak sekali nih. Array multidimensi, prosedur dan fungsi, ringkasan, soal-soal latihan. Banyak dari lanjutan yang algoritma pemrograman yang bab 5 tadi. Itu yang sudah kita pelajari. Ya. Oke, yang bab 7 adalah pemrograman aplikasi dengan FBNet. Dasar-dasar Visual Basic, akses dan manipulasi basis data dengan Visual Basic, teknologi.com, konsep pemrograman berorientasi objek, pengenalan pada Java, tipe data variabel, dan pernyataan input, output,
operator, struktur kontrol program, exception handling, multi-handling, aplikasi pemrograman berorientasi objek dengan Java. Nah, bab 11 adalah aplikasi basis data dengan berbasis Microsoft Access. Kalian tahu kan Microsoft Access itu pernah dijumpai di laptop Anda. Nah, yang bab 11 adalah aplikasi basis data berbasis Microsoft Access. Menu-menu aplikasi basis data, tabel, query, from, report, ringkasan, soal-soal latihan. Nah, menu-menu umum aplikasi basis data terdiri dari tabel, query, from, report, ringkasan, soal-soal latihan. Bab 12 adalah basis data berbasis SQL. Sekilas tentang SQL, mempersiapkan perangkat lunak berbasis SQL, menu fitur utama, pembuatan dan pengisian tabel, operasi pada tabel dan view, menggunakan TSQL, fungsi prosedur dan trigger, ringkasan, soal-soal latihan. Bab 13 adalah desain web statis dan HTML. Kalian pasti tahu kan HTML, pernah belajar. Aku masih ingat yang dulu. Yang pertama adalah konsep dasar dan teknologi web. Yang ketiga adalah pembuatan dan menguji halaman web. Terakhir adalah HTML. Yang kelima adalah ringkasan. Yang keenam adalah soal-soal latihan. Dua kali. Bab 14 adalah dinamis berbasis JSP. Dasar web dinamis, ringkasan, soal-soal latihan. Nah, pembelajaran yang bab 11 ini adalah aku tahu yang bab 4 tentang sistem operasi. Pengertian sistem operasi, jenis-jenis sistem operasi, menyiapkan dan menjalankan sistem operasi, bekerja dengan komputer jaringan. Bab ke Bandung besok ya? Iya. Bab 11 basis data berbasis Microsoft Access, menu-menu umum aplikasi basis data, tabel, query, report, dan ringkasan. Oke, itu ada pembelajaran yang ingin saya sampaikan untuk hari ini. Mungkin itu saja yang kami sampaikan untuk kalian semua. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video kami selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.